Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Azami dengan NIM 24171055 di Prodi Kedokteran Umum Universitas Abulia Tama Aceh. Nah, jadi artikel saya kali ini akan membahas tentang perlindungan diri dari hoaks dalam Islam, pendekatan etika digital dan literasi informasi. Kehidupan digital menjadi sebuah hal yang menarik untuk diperbincangkan. Di satu sisi memberikan kemudahan di berbagai bidang, tetapi di sisi lain membawa pengaruh dan tantangan dalam menikmati segala kemudahan. Dengan kemudahan akses informasi, media digital memiliki peran dalam mempersuasif pandangan halayak. Kemampuan tersebut terkait dengan pemahaman dalam menggunakan teknologi digital, sehingga masyarakat hendaknya bijak dalam menggunakan teknologi digital. Melalui pemahaman ini, masyarakat tidak akan mudah terperdaya oleh berbagai kemudahan. Dengan banyaknya masyarakat yang mudah terpengaruh oleh berita hoaks, itu membuktikan bahwa tingkat literasi manusia di Indonesia sangatlah buruk. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia berdasarkan dari Badan Pusat Statistika. Jumlah penduduknya itu sampai 281 jiwa. Nah, sebanyak 71,5 juta jiwa diantaranya itu merupakan Gen Z. Dari sisi gender, jumlah generasi Gen Z itu didominasi oleh laki-laki. Rasionya adalah 36,7 juta orang laki-laki dan 34,7 juta orang lainnya perempuan. Nah, jumlah pengguna telepon pintar di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 168 juta pada tahun 2023. Di mana smartphone itu menjadi device favorit di semua kalangan, baik anak-anak sampai dengan remaja. Fitur dalam smartphone seperti untuk instant messenger dan media sosial sangatlah banyak digunakan. Di dalam era digital sudah banyak mendapat ancaman dari keluasan dan keterbukaan internet. Internet memiliki ancaman yang salah satunya yaitu mudahnya mendapat informasi hoaks atau berita kebohongan. Tetapi tidak semua informasi di internet mendapat informasi hoaks atau berita kebohongan, melainkan informasi yang faktual dan terdata juga ada. Kemudian informasi tersebut mencakup berita, kabar harian, agama, ras, dan budaya, di mana informasi tersebut jika tidak dibaca dan dicerna dengan baik, maka informasi tersebut dapat berdampak negatif bagi persatuan. Nah, jadi bagi umat yang beragama dan berbangsa, isu hoaks adalah isu yang paling berbahaya. Itu adalah isu hoaks, di mana isinya itu berisi tentang fitnah terhadap suatu agama, tidak hanya yang beragama, tetapi di bidang politik juga memiliki dampak negatif. Misalnya politik akan memanas, pemerintah akan kacau, kejahatan akan merajalela, dan dunia internasional pun dapat terpancing secara emosional. Kemampuan dan kebijakan dalam menggunakan digital sangatlah dibutuhkan agar kita tidak hanya menjadi individu pemakan informasi tanpa mendalami berita atau menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan anjuran di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, di mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan diri dari hoaks dalam Islam, bagaimana fenomena literasi digital dan hoaks keagamaan di Indonesia, bagaimana pandangan Al-Quran tentang hoaks, apa upaya agar terhindar dari berita hoaks, bagaimana upaya peningkatan literasi dalam penggunaan digital. Studi ini diharapkan dapat memperluas literasi yang ada dan memberikan kontribusi penting bagi generasi dan pemerintah untuk menghasilkan beberapa pertimbangan untuk penggunaan media sosial. Diharapkan dengan penulisan artikel ini mampu meningkatkan kemampuan literasi digital milenial di Indonesia. Literasi media berasal dari bahasa Inggris yaitu media literasi. Media dapat diartikan sebagai tempat pertukaran pesan, sedangkan literasi berarti melek. Dalam hal ini, literasi dapat merujuk kemampuan halayak yang melek terhadap media massa dalam konteks komunikasi massa. Literasi media dapat disebut dengan suatu proses mengakses, menganalisis secara kritis pesan media, dan menciptakan pesan menggunakan alat media.
Rumin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi media adalah pemahaman sumber, teknologi komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan, seleksi, interpretasi, dan dampak dari pesan tersebut. Nah, maka dapat dikatakan bahwa adanya internet atau media baru ini membuat pola komunikasi manusia berubah. Nah, literasi memiliki peran penting dalam kehidupan modern. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang dalam berbahasa, termasuk kemampuan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis, yang digunakan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Hal memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan literasi menjadi fokus utama dalam pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dengan memiliki literasi yang baik. Nah, dengan literasi yang baik, seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Literasi juga membantu seseorang dalam mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan empati. Nah, selanjutnya hoax. Hoax berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, atau berita kebohongan. Nah, ini ditipu yang dibuat oleh, yang disebarkan oleh seseorang. Nah, hoax bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa Inggris yang punya arti sendiri. Menurut KBBI, hoax adalah berita bohong. Kemudian dalam Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious dissemination atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan yang jahat. Nah, sedangkan dalam Cambridge Dictionary disebutkan jika hoax adalah rencana menipu sekelompok besar orang. Hoax dapat diartikan sebagai informasi yang tidak berdasarkan fakta atau data, tetapi tipuan dengan tujuan untuk memperdaya masyarakat dengan model penyebaran yang pasif. Baik, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di era digital saat ini, literasi juga melibatkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi yang ditemukan secara online. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa literasi digital penting dalam menghadapi hoax antar informasi, serta upaya yang dilakukan agar kita tidak menerima informasi yang hoax. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi palsu. Yang kedua, mengevaluasi keaslian sumber informasi. Yang ketiga, memahami konteks informasi. Yang keempat, menggunakan alat bantu. Yang kelima, mempertanyakan informasi. Yang keenam, menghormati privasi dan keamanan. Yang ketujuh adalah pendidikan dan pemahaman agama. 8. Menghindari penyebaran informasi yang tidak pasti. 9. Memperkuat komunitas solidaritas sosial. Yang ke-10 ada doa dan pemohonan perlindungan. Nah, jadi dalam menghadapi informasi palsu dan hoax di media sosial, literasi digital memainkan peran penting dalam membantu pengguna untuk menjadi lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat membangun masyarakat yang lebih terinformasi dan terhubung di era digital ini. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi digital di era digital. Salah satunya adalah perlu adanya pendidikan literasi digital sejak dini. Nah, anak-anak perlu diajarkan cara mengevaluasi sumber informasi secara online, mendeteksi berita palsu, dan memahami bias yang mungkin ada. Nah, ini bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah dengan bimbingan orang tua. Nah, adanya penangkal hoax sangat berdampak baik untuk mengecek kebenaran berita, sehingga masyarakat dapat membedakan berita bohong atau fakta. Ini masyarakat yang menyebarkan informasi secara hoax juga dijelaskan dalam Undang-Undang UTE pasal 28 ayat 2. Jadi, kesimpulannya adalah dalam menghadapi tantangan informasi palsu dan hoax di era digital, literasi digital memegang peran
krusial untuk membantu masyarakat menjadi pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kemampuan literasi digital seperti mengidentifikasi informasi palsu, mengevaluasi keaslian sumber, memahami konteks, menggunakan alat bantu mempertanyakan informasi, dan menghormati privasi menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang terinformasi dan terhubung secara optimal di dunia digital. Nah, jadi menjadikan literasi digital sebagai landasan untuk membangun kritis, kecerdasan, dan keamanan dalam berinteraksi dengan konten digital melalui upaya bersama ini. Nah, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi semua pihak. Misalnya melalui kegiatan gerakan nasional literasi, kebijakan Kemendagri, dan peraturan perundang-undangan. Nah, akan tetapi cara tersebut belum efektif karena tidak melibatkan generasi milenial atau generasi Z atau generasi Alpha di dalamnya. Nah, kehadiran generasi milenial sangatlah dibutuhkan agar dapat menerapkan solusi untuk mengatasi permasalahan literasi. Di antaranya mengecek tulisan, gambar, link, domain, ciri-ciri hoax, dan tidak lupa untuk menggunakan prinsip saring sebelum sharing. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu saja yang berisi dalam artikel saya. Saya pamit undur diri. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.